Halo semua, perkenalkan saya Niluh Budawati dan hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 entrepreneur yang menjadi inspirasi saya. Yang pertama itu ada Harlan Sanders. Harlan Sanders adalah pengusaha berkebangsaan Amerika Serikat yang mendirikan usaha yang bernama KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nah, sebelum sukses seperti sekarang ini, Harlan Sanders mengalami beberapa banyak kegagalan. Nah, Harlan Sanders ini berasal dari Indiana, Amerika. Di Indiana, beliau sempat berprofesi sebagai penjual ban, penjual asuransi, bahkan petani. Setelah itu, beliau pindah ke kota Kentucky dan mendirikan restoran kecil-kecilan yang menjual menu ayam goreng crispy. Sembari itu, beliau juga menjadi seorang pegawai pom bensin. Nah, pada saat itu, di kota Kentucky, restorannya tersebut sempat melejit, sehingga gubernur memberikan Harlan Sanders ini penghargaan berupa pangkat sebagai seorang kolonel. Namun beberapa tahun kemudian di kota Kentucky mengalami perubahan tata letak. Jadi restoran Sanders ini tidak lagi strategis dan itu menyebabkan restorannya bangkrut dan tutup, sehingga Harlan Sanders harus menjualnya dengan harga yang sangat murah. Nah, setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Harlan Sanders terus mengembangkan resepnya selama 1 tahun dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak restoran-restoran di kota Kentucky untuk bekerja sama dengan Harlan Sanders. Jadi kurang lebih 1.000 restoran yang didatangi oleh Harlan Sanders ini menolak bekerja sama dengan Harlan Sanders. Dan pada akhirnya pada restoran yang ke-1008, akhirnya seorang pemilik restoran mau bekerja sama dengan Harlan Sanders, dan dari sanalah dia mendapatkan lisensi untuk berdagang sehingga usahanya tersebut bisa berkembang hingga sekarang. Nah, yang kedua itu ada Sudono Salim. Jadi Sudono Salim ini adalah pengusaha yang berasal dari Fujian, China. Beliau merupakan anak dari keluarga yang sederhana, jadi beliau merantau ke Indonesia bersama kakaknya, dan sesampainya di Indonesia beliau cuma menjadi pegawai pabrik tahu dan kerupuk. Sembari menjadi pegawai pabrik tahu, beliau juga membuka bisnis, yaitu mengimpor kain dari Shanghai, Cina untuk diperjualbelikan di Indonesia. Selain itu dia juga memiliki usaha berupa perdagangan rempah-rempah. Namun usaha beliau itu tidak bertahan lama karena penjajahan Jepang pada saat itu. Namun tidak berhenti sampai di situ, beliau terus mengekspansi bisnis beliau di berbagai sektor. Salah satunya di sektor kuliner. Beliau mendirikan Indofood dan lanjut mendirikan PT Bogasari, Indomobil, dan lain-lain. Dan pada akhirnya beliau terjun di dunia perbankan dan menjadi founder Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Dan beliau ini juga adalah founder dari Salim Group. Salim Group ini adalah salah satu perusahaan besar yang menaungi perusahaan-perusahaan kecil di dalamnya. Jadi salah satu perusahaan di Salim Group ini adalah Indofood. Nah, pada saat itu adanya krisis moneter yang melanda Indonesia mengakibatkan Sudono Salim harus melepaskan beberapa asetnya. Dan salah satu aset yang dilepaskan itu adalah BCA atau Bank Sentral Asia. Dan karena itulah sampai sekarang Sudono Salim masih memiliki kepemilikan di BCA, hanya saja lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada pengusaha oleh-oleh dari Bali yang bernama Aji Krishna. Aji Krishna ini juga berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Beliau cuma tamatan SMP, dan pada usia beliau yang ke-16 tahun, beliau memutuskan untuk merantau ke Denpasar, dan selama 2 tahun, beliau merantau di Denpasar dan tidur di pos satpam di sebuah hotel. Jadi selama 2 tahun, beliau tidur di sana dan bekerja sebagai tukang cuci mobil dari pemilik hotel tersebut. Namun beliau juga bertransformasi pada saat itu, mulai awalnya dari tukang cuci mobil menjadi pegawai kebun atau tukang kebun. Namun pada akhirnya beliau resign di hotel tersebut dan beliau mencoba pekerjaan lain, yaitu menjadi salah satu pegawai di konveksi atau garment yang bernama Siddhartha Garment. Jadi beliau ini
merelakan jam tidurnya, atau beliau ini bekerja lembur demi untuk mendapatkan akomodasi gratis dari si pemilik Siddhartha Garment ini. Dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk membuka usaha mandiri, yaitu membuka cok konveksi. Jadi sambil beliau bekerja di Siddhartha Garment, beliau ini belajar untuk membuat pola baju, belajar untuk membuat sablon. Nah, dari ilmu yang beliau dapat di Garment ini, beliau berani untuk membuka cok konveksi ini. Namun beberapa kali gagal, tapi beliau terus bangkit, dan pada akhirnya cok konveksi ini pun berhasil. Dan selain di cok konveksi, beliau juga mengekspansi bisnis beliau di berbagai sektor lainnya. Contohnya seperti sekarang ini adanya Krisna oleh-oleh khas Bali, ada juga dari sektor akomodasi dan sektor permainan atau permainan anak-anak. Nah, dari ketiga pengusaha atau entrepreneur yang saya ceritakan, nilai-nilai entrepreneur yang dapat saya ambil atau yang dapat saya petik dari cerita mereka adalah, yang pertama, itu sebagai seorang entrepreneur kita harus disiplin waktu. Yang kedua, sebagai seorang entrepreneur kita tidak boleh mengeluh dan tetap bekerja keras atau berusaha. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan see you next time.